Oke. Oke, moderator silahkan. Salam, selamat bertemu kembali di acara Zoom WAFM bersama Ibu Lin dan Bapak Gratia Pelo dan juga Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu dengan tema diskusi bersama seputar kesalahpahaman murtadin mengenai Trinitas. Sebelum acara dimulai, kita doa yang dipimpin oleh Ibu Linsi. Silakan, Bu. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, we come before you this very morning, evening in Indonesia. Bapakku yang di surga, kami datang kepadamu yang ada di sini, Tuhan. Pagi di Amerika dan malam di Indonesia, untuk memuliakan namamu, Tuhan. Berkahi kami yang ada di ruangan ini, Tuhan. Berkahi kami juga, Tuhan, yang menyimak melalui YouTube channel kami, Tuhan. Biarkanlah telinga yang tertutup akan terbuka dan mata yang tertutup akan dibukakan. Bukakan juga hati teman-teman kami, Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih muslim, Tuhan, agar mereka bisa menyimak, mendengar, dan diberkahi bahwa Tuhan kami bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Elohim kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, saya serahkan acara ini kepadamu, Tuhan. Saya tutup bungkus acara ini dengan darah Kristus. Saya tutup bungkus juga sahabat-sahabat kami, Pak Gracia Pelo dan MYM, juga moderator di sini. Dalam nama Yesus, tutup bungkus acara ini dalam nama Yesus, dan kami serahkan kembali di kaki-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Oke, silakan. Oke, sebelum kita ke topik yang ke poinnya ya, saya mau bincang-bincang dulu dengan Pak Muriwali. Setahun lalu ya, kan ada sebuah sebuah bukan hit tapi sebuah hit ya, bagaimana waktu itu Pak Muriwali mengatakan mengenai murtadin ya, tidak bahasanya yang lebih enak, that we don't see Jesus Christ, tidak akan ketemu Yesus Kristus atau apalah itu. Secara fisik ya mungkin iya dan tidak. Ya, saya sendiri kalau bukan karena sentuhan Roh Kudus, kalau bukan karena cahaya yang hadir di dalam ruangan saya nggak mungkin terima Yesus Kristus. Jadi mukjizat itu tetap ada, penglihatan vision itu akan selalu ada. Ya, yang saya juga minta maaf sama Pak Muriwali, Pak MYM, karena waktu itu saya terbawa emosi dan tidak mengerti konflik antara IT dan others yang lainnya. Saya kurang mengerti waktu itu. Tapi saya menjadi paham. Setelah saya menyelidiki, doing more research ya, saya tanya teman-teman saya juga, saya jadi mulai mengerti dan saya mulai paham apa yang Pak Muriwali maksudkan. Memang ada beberapa di antara murtadin yang dipertanyakan ya. Kalau saya sendiri mempertanyakan kemurtadinan mereka, saya sendiri mempertanyakan bagaimana mereka percaya Yesus, mempertanyakan kesaksian mereka. Itu banyak dilema di dalam diri saya. Karena sekarang sudah menjadi tren, murtadin itu sudah menjadi tren, apalagi kalau murtadin itu sudah naik di platform YouTube, ya, mereka merasa I have the key atau I have the power. Ya, tapi banyak sekali
murtadin yang tidak belajar, bukan murtadin yang belajar, bukan murtadin yang membaca buku, bukan murtadin yang membaca Alkitab, tapi membaca Alkitab hanya sepotong. Kalau Pak Elias Zulkifli bilang, kalau belum membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya jangan dulu keluar ke platform untuk memberitakan Injil, karena itu berbahaya. Dan saya juga tahu, saya belajar dulu, saya bolak-balik New Testament, Old Testament bolak-balik, dari Kejadian, Wahyu, Kejadian bolak-balik lagi. Saya sempat komplain sama Tuhan kalau saya kedapatan harus mempelajari 2 kali lipat itu imamat. Anak saya sudah mempelajari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, sudah khatam beberapa kali. Sekarang kita mengulangi lagi belajar membaca bersama. Nah, itu kekurangan kami memang. Karena gencar-gencarnya sosial media dan platform YouTube membuat kita lebih fokus kepada apa yang ingin kita sampaikan daripada apa yang kita terima. Ya, saya akan minta beberapa patah kata dari Pak Muriwali, nanti dibantu oleh Pak Oce, Pak GP, Pak Gracia Pelo. Saya kebiasaan manggilnya Pak Oce nih. Silakan Pak Muriwali. Iya, yang pertama-tama mengenai melihat Yesus, kalau secara fisikal memang itu mustahil. Ya. Mengapa mustahil? Karena kitab Kisah Para Rasul jelas digambarkan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dan malaikat itu berkata, dengan cara yang sama seperti ini nanti dia akan datang kembali. Jadi kalau melihat Yesus secara fisikal itu mustahil, itu tidak didukung Alkitab. Tapi kalau melihat Yesus secara rohani, saya setiap saat saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya jalan-jalan di taman merasakan kehadiran Tuhan, itu bagi orang Kristen itu sesuatu yang biasa mestinya. Dan saya sendiri itu biasa saja. Ya, saya melihat Tuhan dalam pengertian rohani, ya, memandang wajah Tuhan. Cuman kalau kesaksian murtadin dalam pengertian lihat, visi itu maksudnya dengan mata melihat. Misalnya pergi ke Mekah lalu lihat Yesus di sana langsung bertobat. Sebetulnya itu pun tidak menjadi inti protes saya. Walaupun saya meragu-ragukan visi semacam itu. Ya, penglihatan tidak gampang sekarang. Lebih banyak dipalsukan oleh setan. Ya, karena kalau penglihatan dalam kaitan dengan menubuatkan Alkitab itu sudah full, sudah lengkap, sudah utuh di Alkitab. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Yohanes di Pulau Patmos tidak kekurangan penglihatan. Itu full penglihatan dan itu cukup bagi kita. Ya, tetapi intinya bukan itu sih. Intinya adalah habis cerita naik haji, lihat penglihatan, langsung jadi Kristen, saksi sana saksi sini, tampil di channel Yusuf Manubulu. Bagi saya ini sangat mengganggu. Dan terbukti sekarang kan ada banyak murtadin seperti Fatimah Sagdia itu tidak peduli dengan doktrin Tritunggal. Bahkan menertawakan bersama-sama dengan Joshua Tewu. Ini benar-benar bagi saya kurang ajar. Nah, maka yang menjadi penekanan saya waktu saya kritik murtadin di channel Yusuf Manubulu, itu harus Injil yang inti. Setelah kamu dapat penglihatan, setelah itu apa? Ada yang membawa kamu kepada Alkitab, kepada Injil, kepada keselamatan daripada Kristus yang menebus kamu. Lalu itu yang kamu saksikan sekarang atau tidak? Kalau cuma saksi-saksi aku jadi Kristen, setelah dapat penglihatan tidak ada firman Tuhan, tidak menceritakan karya penebusan Kristus, ya, ini bahaya sekali. Nah, ini inti kritikan saya. Dan waktu itu Fatimah Sagdia kebakaran jenggot, dia undang saya ke channelnya, ya. Dia undang saya ke channelnya, tapi kemudian saya bilang, kalau kamu oneness sama dengan Joshua Tewu, saya tidak mau. Nah, disitulah maka dia marah besar, dia kumpulin semua murtadin lalu menghujat saya. Nah, ramainya di situ. Ya, tapi saya waktu itu
Kalau saya berada dalam kebenaran, pada saatnya nanti kamu akan terbongkar itu tidak beresmu. Dan sekarang kan terbongkar tidak beresnya, itu oneness-nya itu kan orang tahu semua. Seperti itu. Dan dimulai oleh Mas Gracia Pelo kemarin, lalu kemudian saya ikut kembali kan begitu, dan ramai. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua begini. Masalah doktrin Tritunggal ini sebetulnya memang kalau dibawa ke ranah hanya teologi, lalu kemudian nanti bagi orang biasa itu dianggap mengawang-awang, memang itu yang jadi rumit. Sehingga orang akhirnya tidak tertarik belajar. Kayak murtadi ini, yang penting saya akan percaya Yesus. Tritunggal itu apa sih? Tidak ada guna. Itu seperti Fatimah Sagdiah. Nah, seharusnya memang pengajar doktrin Tritunggal itu menekankan satu fakta bahwa doktrin Tritunggal itu sebetulnya langsung aplikatif, langsung menyentuh hidup praktis kita. Waktu kita berkata Allah itu kasih, kasih apanya? Di dalam dirinya kasih, di dalam dirinya kasih. Itu sebab sebelum segala sesuatu diciptakan, belum ada apapun, hanya ada Allah sendiri. Di dalam dirinya Allah sudah sempurna sebagai kasih. Karena Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ketiga hipostasis, ketiga pribadi ini saling mengasihi secara kekal. Bukan tiga Allah terpisah, tapi tiga pribadi dalam satu hakikat yang sama dan identik. Jadi hanya satu Allah yang echad, tapi dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda, sehingga dimungkinkan relasi subjek-objek, relasi kasih. Ada pemberi kasih, ada penerima kasih. Nah, itu sebabnya dalam iman Kristen, kasih menjadi rasional. Bandingkan dengan iman tauhid. Bagaimana bisa menjelaskan kasih Allah dalam tauhid? Tidak bisa. Hanya dalam iman Kristen. Dan itu sebabnya kita berkata, Allah adalah kasih. Ini dasar paling pertama. Baru dasar yang kedua, menuju kepada Kristus, Sang Firman itu, Sang Logos yang datang mengambil natur manusia untuk kita, karena mengasihi kita. Ya, karena mengasihi kita. Nah, ini langsung aplikatif ya. Sehingga langsung bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, saling mengasihi satu dan lainnya. Satu tubuh, hanya satu tubuh, tapi banyak anggota. Satu keluarga, tapi ada anggota-anggota keluarga yang saling mengasihi. Ini teladannya semua dari Tritunggal. Nah, Yosua Tewu bagaimana bisa menjelaskan kasih? Dasarnya apa secara transendental ya? Secara ilahi dasarnya apa? Dia tidak bisa menjelaskan. Tauhid tidak bisa menjelaskan. Unitarian tidak bisa menjelaskan. Oneness tidak bisa menjelaskan. Ya, ini adalah keindahan, keunggulan doktrin Tritunggal Kristen yang harus kita bela, yang harus kita ajarkan. Di luar Tritunggal tidak ada Allah sejati. Hanya Allah Tritunggal yang Allah sejati. Nah, ini mungkin yang pertama, Bu. Dari Pak GP. Silakan, Pak. Saya nambahi pernyataan Pak Muri yang terakhir, di luar Allah Tritunggal tidak ada Allah. Yang benar. Sepakat. Itu sama dengan yang dibilang oleh Dionysius, muridnya Irenaeus. Muridnya Hippolytus. Dionysius itu mengatakan Tritunggal itu tidak mungkin terpisah-pisah. Kalau ada yang mengatakan Tritunggal itu bisa terpisah antara Bapa dengan firman-Nya, Allah dengan firman-Nya terpisah dengan rohnya, buang saja Tritunggal itu bukan Tritunggal. Kesatuan yang pasti, satu hal yang pasti dalam Tritunggal adalah Allah, firman Allah dan roh Allah tidak mungkin dipisah-pisahkan. Ini bahasanya Dionysius, muridnya Hippolytus. Hippolytus muridnya Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Frase yang sama juga muncul di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja apologet yang berhadapan dengan Muslim di Timur Tengah. Ya, betul. Pada waktu Muslim muncul di Timur Tengah, pendeta-pendeta dari Irak pada waktu itu mayoritas Timur Tengah itu masih 70% Kristen. 70-80% itu Kristen. Belum berbalik seperti sekarang. Salah satu pendeta yang terkenal, Theodor Abukuro, muridnya John of Damascus, dia berdebat, tidak mungkin Allah tidak Tritunggal. Karena Allah itu esa wujudnya. Dia berfirman dan dia hidup.
Yang saya ingin tekankan di sini adalah orang Muslim seringkali memaknai sendiri, memiliki khayalan sendiri dari pengajar-pengajar ulama-ulama mereka yang memfitnah kekristenan itu mempercayai 3 Tuhan yang berbeda-beda. Nah, informasi bohong, informasi fitnah ini diteruskan dari generasi ke generasi, yang mana itu tidak pernah kita imani. Oleh karena itu pada waktu mereka belajar kekristenan, bayang-bayang alam bawah sadar ini adalah antara iya percaya atau tidak. Bayang-bayang tentang ketauhidan dan politeisme. Nah, ini yang harus kita tegaskan dulu. Bahwa Tritunggal tidak ada sangkut pautnya dengan politeisme seperti fitnah para ulama-ulama sejak abad ke-7. Fitnah bahwa Tritunggal adalah 3 Allah yang berbeda itu bukan fitnah tahun 2021. Itu bullshit omong kosong sejak zamannya Wasil bin Atok. Ulama yang debat dengan John Damaskus namanya Wasil bin Atok. Muridnya adalah Hudzaifah bin Husail apa siapa itu? Termasuk si Safwan bin apa? Jahim bin Safwan dan ulama-ulama Mu'tazilah. Itu isu yang lama. Dan kita harus menegaskan, memberikan penjelasan yang benar. Bahwa Tritunggal adalah Allah yang esa. Allah itu wajib satu dengan firman dan satu dengan rohnya. Ini bukan 3 Tuhan, bukan 3 Allah yang terpisah, tetapi Allah yang esa. Ini yang harus kita tekankan. Dan mengenai ini saya tidak sepakat semua murtadin digeneralisasi anti Tritunggal. Siapa bilang yang percaya Tritunggal itu jauh lebih banyak. Yang bidat-bidat murtadin ini sedikit, tapi ini yang di blow up. Begitu sedikit tapi mereka karena populer Pak ya, jadi iya. Mereka merasa mayoritas adalah Fatimah Sadia itu bukan orang cerdas, itu orang Muslim goblok. Kalau dia cerdas, dia belajar di pesantren, dia belajar ilmu kalam, dia baca kitab Al-Ibana tulisannya Imam Asy'ari, dia baca buku-buku tentang ilmu kalam, Sahilun Natsir, dia baca buku-bukunya Asy'arastani, Al-Milal wa Al-Nihal, buku-buku teologi Kristen klasik dia pelajari seperti yang dipelajari di pesantren. Mustahil dia ikut ajaran Allah pernah tidak punya firman. Seperti yang diajarkan Yosua Tewu. Yesus adalah makhluk. Yesus adalah firman Allah. Kalau dia lulusan pesantren, lulusan orang IAIN, orang Islam yang berakal, dia tidak mungkin mempercayai bahwa firman Allah itu adalah makhluk, karena di dalam dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah, kafirlah yang mengatakan Quran itu adalah ciptaan. Barang siapa mengatakan Quran firman Allah itu adalah ciptaan, itu adalah kafir. Itu doktrin pesantren. Itu adalah ajaran bidatnya Mu'tazilah yang ditolak oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau sampai ada murtadin-murtadin yang ikut ajaran di dalam bidat Kristen yang mirip dengan Mu'tazilah, itu bukan orang yang terpelajar. Nah, jadi puji Tuhan akhir-akhir ini sejak saya tampil, banyak orang-orang mantan Muslim yang punya otak. Dia mendekat dan berguru private. Silakan. Bahkan sampai ada yang kemarin menawarkan diri. Pak Gracia, dia tahu Kak, saya kan kemana-mana kan melayani keluar kota tuh naik motor. Karena memang saya tidak punya mobil. Saya tidak punya mobil. Pada waktu saya pindah dari Surabaya, mobil saya jual. Saya keluar dari Surabaya di saat bisnis saya tinggi-tingginya. Bukan saya miskin, tidak ada kerjaan, terus saya melayani Tuhan. Tidak. Saya bisnis telur asin saya itu sedang tinggi-tingginya. Saya punya 5-6 karyawan. Saya punya mobil, saya punya 3 outlet. Saya bisa beli kapanpun Pizza Hut sesuka saya, bayarkan anak-anak saya, makan, uang ada. Di saat tinggi-tingginya saya punya bisnis ini berhasil, saya merintis 12 tahun. Dorongan kuat untuk tinggalkan ini semua, melayani ke Malang, melayani di dalam bidang misi dan apologetika begitu kuat. Saya gumulkan 3 bulan, mobil, bisnis telur asin saya jual, padahal perputaran telur asin saya itu sekitar 2.000 sampai 5.000 per minggu. Saya jual, saya tinggal di Malang ini di kampung kecil. Saya melayani kemana-mana naik motor. Murtadin ini ketemu, dia bilang sama saya begini, Pak Gracia, saya minta waktu ajari saya tentang doktrin kekristenan yang benar. Kalau Bapak melayani ke Surabaya atau ke Pasuruan, Bapak perlu mobil, ngomong saya,
masalah bensin, tenang Pak, saya yang akan antri. Saya cuma kepingin nganter Bapak dan saya kepingin dengarkan pengajaran-pengajaran Bapak. Semuanya sudahlah, biarkan saya yang nanggung. Sampai kayak begitu. Saya ingat dia ngomong kayak begitu seperti yang dulu saya lakukan. Dulu saya kepingin belajar sama seorang hamba Tuhan, belajar tentang arkeologi Alkitab. Saya kepingin belajar tentang Islamologi, tentang sejarah kekristenan. Saya itu menawarkan diri untuk nganterin dia. Bisa nganterin dan ikut duduk dengar dia khotbah di sini, di sana, di Blitar, di Mojokerto, di mana-mana. Bagi saya itu berkat yang luar biasa. Jadi kemarin begitu ada Murtadin, saya tidak sebut namanya, dia nawarkan jasa untuk ngantarkan saya ke mana-mana. Saya cuma bilang, apa yang kamu ucapkan hari ini sama seperti yang aku lakukan bertahun-tahun yang lalu. Waktu saat saya belajar, kepingin lebih dalam tentang iman Kristen, supaya saya nggak keliru. Jadi ingat, ini hanya sedikit murtadin-murtadin yang tidak terpelajar, yang terseret dengan ajaran Yohanes. Dia bukan mayoritas, tapi dia benar-benar populer dan di blow up. Seakan-akan ini menyerang yang lain. Mana saya menyerang yang lain? Ada yang mengatakan Pak Gracia ini tidak pernah memenangkan jiwa, tapi menghina yang murtadin yang banyak memenangkan jiwa. Kerjaan saya ini menginjil dan berapologetika mengenai orang bertobat. Itu makanan sehari-hari. Cuma bedanya saya tidak seperti Yusuf Manubulu dan yang lain-lain yang memberikan panggung untuk menyiarkan. Yang harus diekspos, ya betul. Saya tidak pernah mengekspos yang kayak begitu. Kenapa? Belum waktunya, kamu harus belajar. Kedua, jangan sampai saya sombong. Saya tunjukkan sekian banyak orang yang bertobat dari pelan saya tidak mau seperti itu. Saya diem kayak orang tidak ngerti apa-apa. Saya melayani di dunia misi, melayani orang-orang seperti ini. Banyak mu'alaf datang, dia bertobat, dia kembali lagi ke gereja Katolik. Ada yang orang HKBP datang ketemu saya. Setelah saya jelaskan, dia nangis-nangis berdoa di hadapan ibunya. Bahkan kakaknya itu, Marga Siagian itu ada satu grup sama saya. Itu adiknya itu. Mu'alaf 2 tahun dari Cirebon. Bertobat di tempat, didoakan ibunya, kembali ke HKBP, ada kembali ke GKI, kembali ke GBI. Tapi saya mau tunjukkan mereka, sorry. Saya tetap konsisten apapun yang terjadi di politik Indonesia. Channel Inyo Manis hanya menyampaikan pengajaran-pengajaran. Bukan isu-isu populer atau yang show, ini ada show begini. Saya anti dengan hal yang kesombongan kayak begitu. Oke. Ya. Saya setuju ya dengan Pak Inyo Manis, dengan Pak GP, dan saya juga setuju dengan Pak Muriwali. Karena itu kami di WAFM memang tidak mengekspos hot topic, tidak juga mengekspos murtadin baru. Karena buat saya, dulu waktu saya baru terima Kristus, itu tahun 2012, itu bahkan saya keluar dari semua sosial media. Saya fokus dengan belajar. Saya belajar langsung dengan pendeta saya. Saya ada di kaki pendeta saya. Waktu itu pagi, siang, malam, itu saya belajar dari dia. Ya, saya selalu minta pengulasan Alkitab. Kita punya Bible study itu setiap hari Rabu. Itu saya tidak pernah tidak pernah absen dari Bible study, dan saya kejar terus pendeta saya. Terus saya juga, karena sekarang suami saya adalah seorang pendeta, seorang kepala pendeta, maka saya belajar setiap hari, setiap waktu, sampai sebelum tidur pun saya masih belajar. Buku-buku yang saya baca itu buku-buku yang berpendidikan, buku-buku pengupasan Alkitab. Ya. Saya haus untuk belajar. Saya belum berani untuk mengungkapkan apa yang saya pelajari. Ya. Lalu suami saya menawarkan saya untuk sekolah Alkitab. Ya. Di sini kan ada lokal sekolah Alkitab yang saya ikuti. Saya juga ikuti Bible study dari Chuck Missler, itu dari Kanonaya Institute di Hawaii. Dan saya sekeluarga, anak saya juga belajar dari situ. Dengan membaca Old Testament, dari Genesis aja saya baca, itu saya sudah menemukan ketritunggalan Tuhan kita. Hanya dari Genesis. Itu saya sudah melihat, sudah langsung knowingly the Trinity. Tapi yang saya ingin lebih pelajari adalah lebih dari yang saya pelajari. Lalu
Suami saya membimbing saya dengan buku-bukunya. Saya baca semua buku-buku suami saya. Saya habiskan waktu untuk membaca. Saya sudah banyak dengar mengenai murtadin, tapi belum ada ketertarikan untuk ikut serta lah waktu itu. Nah, waktu itu saya dibawa oleh Pak Yulianto ikutan Telegram. Nah, dari situlah saya mulai berinteraksi dengan orang Indonesia. Pada awalnya saya sulit untuk berbahasa Indonesia. Sekarang sudah mulai bayan lagi, udah mulai bagus lah. Saya tidak pernah menonton, saya tidak tahu siapa itu Joshua Tewu. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah tertarik untuk menonton, menyimak video-video Joshua Tewu. Ya, saya lebih banyak menyimak itu video-videonya siapa namanya? Pendeta muda itu Mantovani, ya, Philip Mantovani. Karena memang kesitulah doktrin kami sama seperti Pak Mantovani, Pak Pendeta Mantovani. Nah, saya baru dengar mengenai Pak Muriwali. Terus saya cek apa sih doktrinnya Pak Muriwali ini. Saya tonton, saya cek. Nah, doktrinnya sama dengan saya, Tritunggal. Tapi yang saya bingung, ya, sesama murtadin, kenapa mereka sampai tidak mengerti ke situ? Ya, kenapa mereka sampai memutuskan kalau Tritunggal itu bukan Alkitabiah? Itu yang saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti pemikiran mereka, atau kan mungkin karena bitterness, ya, kepahitan dengan orang-orang Tritunggal, lalu mereka langsung terjun ke Oneness. Itu saya tidak mengerti. Tapi saya cuma ingin menegaskan bahwa buat pemirsa nih, ya, yang sering-sering bertanya, pemirsa terutama yang WAFM, pemirsa WAFM dan pemirsa Good is the Lord, kami orang-orang Trinity. Kami percaya Trinity dan doktrin kami adalah doktrin Trinity. Ya, kami berteman dengan mereka yang Oneness atau yang lainnya, tapi kami tidak berassociate. Seperti itu. Semoga ini menjadi clear up buat mereka yang bertanya-tanya. WAFM ini doktrinnya kemana? Saya tidak mungkin mengajak Pak Inyo Manis, mengajak Pak GP, Pak Muriwali, atau pendeta-pendeta Tritunggal lainnya, kalau saya bukan Tritunggal. Ya, bukan karena saya hanya ingin menaikkan topik, tapi kami di sini meluruskan bahwa WAFM doktrinnya adalah Tritunggal. Buat teman-teman yang tidak happy, it's okay. Ya, tapi saya meluruskan. Karena itu saya berani mengundang Pak Muriwali, ya, karena begitu banyak hujatan yang diberikan Pak Muriwali mengenai sedikit opini, tapi saya hanya ingin meluruskan saja. Nah, saya kembalikan kepada Pak Muriwali karena Pak Muriwali sebenarnya waktunya hanya sedikit, dia sangat sibuk dan harus ke tempat lain. Silakan Pak. Ya. Ya, Bu. Ya, bukan sibuk sih sebetulnya. Saya masih dalam tahap pemulihan sekarang. Baru pasang ring jantung beberapa bulan yang lalu. Jadi saya harus lebih banyak istirahat. Bukan sibuk, ya. Ya, sibuk dalam pengertian saya membagi-bagi pekerjaan saya yang bertumpuk yang banyak dan waktu yang sedikit saya pakai. Jadi gini. Yang pertama-tama mungkin saya ingin sedikit menanggapi tadi para murtadin ini. Apa ada kepahitan dengan kaum Trinitarian atau pendeta Trinitarian, ya? Itu saya kira enggak sih, enggak. Tapi memang pertama-tama pikiran mereka yang dari Islam yang nyantol di pikiran mereka, ya, yang notabene dikatakan Mas Gracia Pelo tadi itu
pasti orang-orang yang nggak belajar itu ya di pesantren. Ya, nyantol di pikiran mereka tauhid satu hakikat, satu pribadi gitu ya. Nah, waktu mereka masuk Kristen, mereka anggap juga Allah di Kristen ya satu. Nah, kalau di Islam namanya Allah, ya di Kristen namanya Yesus. Nah, maka oleh karenanya Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus begitu. Ini yang pertama. Nah, maka mereka sebetulnya butuh pengajar yang baik. Cuma sayangnya mereka ketemu dulu serigala buas. Ketemu dulu orang seperti Yoshua Teuw, seperti Paul Zhang begitu ya, yang akhirnya mensesatkan mereka. Nah, yang kedua, kegagalan menempatkan Allah sebagai Allah dan manusia sebagai manusia. Nah, apa yang saya maksud ini? Kalau memikirkan tentang Allah, tidak boleh memberikan pembatasan-pembatasan atau sifat-sifat terbatas kepada Allah dalam seluruh hal, termasuk dalam hakikatnya, ya, di dalam sifat-sifatnya, ya, itu tidak bisa. Semua yang terbatas, yang limited, ya, yang contemporary, ya, yang kontemporer, yang sementara, ya, yang terbatas, yang sementara, yang dikurung waktu, ruang, itu ciptaan. Kita manusia semua ciptaan. Tapi kalau memikirkan tentang Tuhan, mesti di pikiran kita ini, dia adalah tidak terbatas. Dia adalah kekal. Nah, kalau Allah yang satu, yang echad itu adalah Allah yang tidak terbatas, maka walaupun di dalam pikiran kita ini, kita memikirkan ada 3 pribadi yang berbeda, atau 3 hipostasis yang berbeda, harus dipikirkan bahwa Bapa tidak terbatas, Anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, bagaimana bisa dipisah? Bagaimana bisa disekat-sekat? Maka bahasa Alkitab itu selalu Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yesus di dalam Bapa secara sempurna, secara tidak terbatas. Bapa di dalam Yesus secara sempurna, secara tidak terbatas. Demikian juga dengan Rohnya, Roh Kudus. Maka ketika memikirkan Allah sebetulnya, maka kita memikirkan yang tidak terbatas. Maka Bapa pasti tidak terbatas. Firman-Nya tidak terbatas. Rohnya tidak terbatas. Berarti kita tidak berbicara ada 3 yang terpisah. Ada 3 yang bisa disekat-sekat, sama sekali tidak. Maka di sini Allah yang satu hakikat, yang echad itu bisa saja memiliki kejamakan atau pluralitas pribadi. Ya, ada 3 pribadi yang berbeda, sehingga relasi dimungkinkan, komunikasi dimungkinkan. Nah, contoh terbatas sebetulnya dalam manusia, walaupun tidak akan menggambarkan Allah yang tidak terbatas. Ya, saya sendiri mempunyai pikiran, mempunyai ide yang berbeda dari saya. Cuma karena saya terbatas, pikiran saya terbatas, ya, maka antara saya dan pikiran saya itu tentu sulit untuk pikiran saya menjadi yang tidak terbatas, yang berhipostasis sendiri, yang dapat dibedakan dengan saya, sehingga ada komunikasi yang hidup, yang kekal begitu. Tidak bisa, ya. Tapi antara saya dan ide saya, ya, itu jelas dapat dibedakan, ya. Walaupun ide saya menyatakan siapa saya, ya. Kalau saya jahat, ya ide saya pasti jahat. Kalau saya baik, ide saya baik. Tapi dapat dibedakan dan jelas. Nah, ini contoh terbatas, ya, contoh yang terbatas dalam wilayah ciptaan. Nah, kalau membicarakan Allah yang tidak terbatas itu, Bapa yang tidak terbatas, yang memiliki firman atau logos yang tidak terbatas, dan Roh yang tidak terbatas, ketiganya ini yang dapat dibedakan. Dapat dibedakan dengan jelas. Masing-masing meliputi satu dengan yang lainnya, dan memiliki satu dengan yang lainnya. Maka di dalam firman ada kepenuhan Bapa. Di dalam Roh ada kepenuhan Bapa dan Anak. Di dalam Bapa ada kepenuhan firman dan Roh.
Maka bisa dalam pengertian tidak terbatas begini, Sang Firman menjadi hipostasi sendiri, Bapa menjadi hipostasi sendiri, Roh menjadi hipostasi sendiri. Seperti itu. Itu terlalu logis. Dan tidak akan pernah menjadi triteisme. Tidak akan begitu. Jadi, kalau saya gunakan bahasa agak kasar, otak Yosua Tewu ini, atau Henry Tan, atau Paul Zhang, terlalu kecil untuk mencoba memikirkan Allah sebagai Allah. Tapi mereka menarik Allah yang transenden, yang tidak terbatas, lalu dijelaskan dalam konteks manusia. Maka nanti terbenturnya, kalau kita ajarkan Tritunggal, mereka bilang triteisme. Triteisme begitu. Nah, ini kacau sekali. Ini benar-benar kacau ya. Jadi itu, ya yang terakhir sekali begini. Maka sebetulnya gini, saran saya begini, orang Trinitarian jangan pernah menyerah seakan-akan atas nama persaudaraan. Kalau mereka ngotot, oneness bukan saudara loh, ya. Jangan menganggap saudara orang yang sesat. Itu Alkitab jelas di sana, sangat tegas ya. Jadi jangan atas nama persaudaraan Kristen atau apapun ya, atau Tuhan yang sama. Kalau mereka ngotot di oneness-nya, berarti secara sadar menolak Tritunggal, itu artinya mereka bukan saudara. Allah mereka lain, bukan Allah kita. Karena Allah kita Yesus yang kita kenal, ya, di mana kita mengenal Allah sejati dalam Yesus. Yesus itu bukan Bapa. Itu Yohanes jelas tegaskan logos ya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sangat clear, sangat jelas di sana. Maka kita tidak boleh turunkan tensi dalam pengertian tensi pergumulan, pertempuran ini, karena ini sangat sangat fundamental bagi iman Kristen. Kita terus jalan, doktrin Tritunggal harus tetap unggul, harus tetap berjaya di dalam gereja dan di dalam kehidupan orang Kristen. Karena itulah doktrin yang Alkitabiah. Amin. Sejak Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya kira itu ya. Amin. Saya masukkan sedikit ya. Saya pernah testimoni di platformnya Al-Fadih di Sirah Internasional. Sebelum mereka say oke, saya bisa kasih testimoni di platformnya Al-Fadih Sirah Internasional. Mereka tanya dulu spesifik kepada saya mengenai Trinity. Apa yang saya percaya mengenai Trinity. Lalu saya ungkapkan, setelah itu baru oke. Dari situ aja saya sudah melihat kenapa mereka harus hati-hati membawa siapa yang bisa masuk ke dalam platformnya Al-Fadih dari situ. Terus yang saya tahu juga di sini memang ada di Amerika ini doktrin yang Jesus only. Semuanya adalah Yesus, ya, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, berdoa kepada Yesus, apapun adalah Yesus, ya. Kalau saya berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dan Roh Kuduslah yang yang bekerja, ya. Tiga pribadi, tapi satu Elohim, tetap Elohim. Itu yang saya tekankan. Kalau ada, saya sempat nonton banyak videonya Pak Inyo Manis, Pak GP. Saya sendiri garuk-garuk kepala istilahnya, aduh, kenapa sampai memiliki pengertian kalau Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Putra memang Yesus, semuanya adalah Yesus, namanya adalah Yesus. Kelihatan sekali memang Pak, kalau dia tidak belajar, ya, kelihatan sekali. Karena saya yang orang awam saja, saya yang basicnya background bisnis saja, membaca di kitab Kejadian saja, saya sudah menemukan di situ. Apalagi waktu saya menemukan
Yohanes 1:1 ya. Itu sudah kelihatan sekali kalau Roh Kudus itu bukan Yesus, Bapa itu bukan Yesus, firman Tuhan adalah Yesus, Putra adalah Yesus. Yuk kita kembalikan ke Pak Inyo Manis. Silakan Pak. Saya nambahkan sedikit. Kalau apologet internasional itu keras banget. Sira, JP, Sam Shamun, David Wood, Brother Rashid dari Australia. Semua apologet Kristen internasional itu garis keras. Kamu Tritunggal apa enggak? Karena begitu kamu bukan Tritunggal, kamu akan dianggap sebagai musuh. Ini garis keras. Nah, kalau menggunakan bahasanya Pak Deking Gadas, Tritunggal ini denyut nadinya kekristenan. Kita harus jujur bahwa Kristenan banyak aliran. Aliran teologi yang saya anut dengan Pak Muriwali ini beda. Saya sudah ketemu dengan Bung Muriwali, sama-sama orang NTT, dia dari Sumba, saya dari Rote campur-campur, Rote yang KW, karena saya besar tinggal di Jawa, tidak murni Rote, hanya Rote, mama papa orang Rote. Kita memiliki dua teologi yang berbeda. Saya mazhab Tritunggalnya Gereja Timur, Pak Muriwali Gereja Barat. Tetapi kita bisa saling memahami dan kita dua bergandengan tangan, kita hadapi Menahem Ali dan Gus Mbeti Subianto Sukoco. Gereja sedunia yang terpecah-pecah dengan berbagai denominasi itu disatukan karena kita memiliki doktrin kepada Allah yang sama. Yang sering terjadi adalah apa? Fitnah yang diulang-ulang. Fitnahnya orang-orang polemikus muslim itu yang dicomot dipakai orang-orang anti Tritunggal untuk memfitnah kita. Makanya jangan heran kalau di YouTube bidat-bidat anti Tritunggal bisa jalan bersama dengan muslim sama-sama nyerang Kristen. Yang kapan hari saya tampilkan di dalam postingan saya. Jangan heran. Mereka mengulang-ulang kebohongan-kebohongan sejak abad ke-7 bahwa Tritunggal itu adalah 3 Allah yang berbeda. Triteisme. Siapa yang pernah percaya seperti itu? Saya orang menganut teologi Kristen Ortodok. Allah itu esa, tidak ada berapa Allah. Allah, firman Allah dan roh Allahnya bisa dibedakan, tapi mereka itu satu di dalam substansi wujud Allah yang esa. Iman yang sama dipercaya sama Pak Muriwali Yantamatalu. Dan pada waktu saya debat dengan Menahem Ali, saya dapat suatu quote yang menjadi nangkep. Pak Muriwali bilang begini, pada waktu kita diskusi internal, dia bilang, ini masukan sedikit ya, Gracia, kalau kita ngomong Allah, segitiga, kurva lingkaran, gambar macam apapun yang dibuat tidak akan mungkin bisa menggambarkan Allah dengan sempurna. Itu harus kamu bayangkan sebagai alat bantu, tapi tidak akan pernah cukup menggambarkan tentang Allah. Itu suatu quote yang saya terima pada waktu saya ketemu pertama kali 2016. Beda teologi, tapi kita bisa disatukan dalam doktrin Tritunggal, katanya Bung Deking Gadas, itu denyut nadinya kekristenan. Nah, bidat-bidat yang baru ini berusaha memotong nadi kekristenan, dia mau buat kehidupan-kehidupan sendiri di luar garis rasuli. Dia buat Allah-Allah yang baru. Kalau dia menganggap Allah itu hanya berganti-ganti peran. Sekarang saya sebagai bapak, besok sebagai anak, ya kapan-kapan sebagai cucu, sebagai sebagai tante. Ini bukan Tritunggal, ini menjadi tak terhingga tunggal. Kadang menjadi Roh Kudus, besok jadi Roh Kudus, Roh Panu, Roh apa macam-macam. Kan kacau. Makanya di dalam suatu analogi saya menggambarkan Allah tidak seperti transgender. Di mana malam hari ini saya pakai rok, saya pakai lipstick, saya pakai wig, saya keluar di jalan. Nama saya Widya, kenalan dong, Widya. Besok pagi saya pulang ke rumah, wig saya copot, BH saya lepas, BH palsu, BH yang diganjel sama busa itu loh Bu. Bukan BH yang asli, BH ganjelan. Begitu saya lepas rok saya, wig saya lepas, saya cuci muka. Saya siapa? Bukan Widya lagi. Kalau siang hari nama saya adalah Widodo. Kalau malam Widya. Lah memang Tuhan itu seperti kayak begini, ganti-ganti peran, ganti-ganti kelamin, ganti-ganti wig. Tidak pernah ada.
firman Allah adalah Allah. Ada ayatnya, benar. Karena firman Allah itu satu dengan Allah dan dia keluar dari Allah. Karena dikatakan dia keluar dari Allah, dia bukan keluar dari ketidakadaan. Dia bukan sesuatu yang creatio ex nihilo. Dia satu substansi dengan Allah, dia sudah ada di dalam wujud Allah yang esa sejak kekal sampai kekal. Oleh karena itu firman Allah adalah Allah. Saya tidak menolak ayat ini. Yang saya tolak mengatakan bahwa firman Allah adalah Bapa. Itu yang saya tolak. Karena di dalam banyak ayat, keperbedaan antara firman Allah dengan Allah itu jelas. Contoh tadi waktu sebelum acara ini saya kan ada acara tentang pengakuan iman. Di Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak pernah menghakimi, tetapi penghakiman diserahkan kepada anak. Ayat ini menggambarkan apa? Ada perbedaan. Bapa tidak pernah menghakimi, tapi dia menyerahkan penghakiman kepada anak, kepada firman Allah. Siapa yang sesuai dengan firman Allah, siapa yang tidak, firman Allah yang akan menghakimi. Tapi di ayat yang lain, menggambarkan kesatuan Allah dengan firman-Nya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi hal semacam ini akan kita temui di sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kadang firman itu menyatakan diri seakan-akan mewakili Allah, sama dengan Allah. Tapi banyak sekali di kitab yang lain di dalam Alkitab, antara firman Allah dengan Bapa, dengan Allah itu terbedakan. Oleh karena itu saya sepakat dengan rumusannya Bapak-bapak gereja. Una substansia, hanya ada satu substansi. Hanya ada satu wujud Allah yang esa. Tres persona, dalam tiga pribadi. Diskresi, ketiganya dapat dibedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat terbedakan. Non separati. Namun antara Allah, firman Allah, dan Roh Allah tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau ada yang menggambarkan, saya pernah diskusi sama Fatimah Sa'diyah di dalam grup tertutup yang sudah dibuka, ditampilkan sama Pastor Sarah. Saya tanya di dalam ilmu Islam, ilmu kalam. Apakah Anda pada waktu Muslim belajar di pesantren, saya menganggap memposisikan seakan-akan Fatimah Sa'diyah lulusan pesantren yang handal. Entah dia belajar apa enggak, saya memposisikan dia belajar ilmu kalam waktu itu. Apakah al-wujud itu sama dengan al-kalam? Apakah al-kalam sifat berfirmannya Allah itu sama dengan al-hayat sifat hidupnya Allah? Tolong kamu jawab. Karena di dalam teologi Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, jelas-jelas tegas bahwa sifat berfirmannya Allah itu kekal. Tapi dia berbeda dengan sifat hayatnya Allah. Tidak sama. Nah, begitu saya tanya mengenai ini, saya kejar. Jawabannya mondar-mandir. Jadi kalau sampai ada murtadin yang ikut saksi Yehova atau ikut Oneness, tentu dia mantan muslim yang tidak berpendidikan, yang bisa menyamakan bahwa antara sifat-sifat Allah yang satu dicampur aduk. Al-wujud sama dengan al-irada, al-irada sama dengan al-hayat, al-hayat sama dengan al-kalam, dan semua sifat ini kacau. Kristen Tritunggal tegas, Allah Esa. Allah yang Esa memiliki firman dan rohnya. Ketiganya dapat dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Kira-kira gitu. Ini hanya masalah pemahaman, Bu. Karena saya akhir-akhir ini setelah berkali-kali tampil memberikan penjelasan, pertama-tama penolakannya tinggi banget. Akhir-akhir ini mantan-mantan agama lain yang berhubungan minta ketemu saya, bahkan mau nganterin saya mau pelayanan kemana, Pak? Daripada Anda kehujanan pakai jas hujan, malu-maluin, saya anterin Pak, bensin saya yang tanggung. Sampai kayak gitu tuh banyak sekali. Jadi puji Tuhan, saya sepakat dengan Pak Muriwali. Untuk doktrin sekunder saya bisa menahan diri, menganggap ini keunikan tubuh Kristus. Tapi jangan coba-coba masalah Tritunggal. Antara dua orang NTT ini garis keras ini. Muriwali ini garis kerasnya reform tentang Tritunggal. Gracia Pelo ini garis keras Tritunggal, karena saya sepakat dengan pernyataan Pak Deking Gadas. Tritunggal itu denyut nadi kekristenan. Kristen terpisah banyak sekali aliran. Tapi doktrin Tritunggal menyatukan Wesleyan dengan Calvinian, dengan Lutheran, dengan Anglikan, gereja Katolik, gereja Ortodok manapun, termasuk gereja-gereja Pentakosta mainstream. Juga untuk dengan Mesianik ya, karena kami kan orang Mesianik. Mesianik mainstream percaya Tritunggal. Michael Brown percaya Tritunggal. Tapi kalau Joseph Sulam itu rabinik kurang ajar itu. Rabinik Joseph Sulam itu rabinik yang alirannya sama kayak Saksi Yehova.
bahwa firman Allah memang itu. Sebelum kita jauh ke depan Pak GP, Pak Muriwali masih oke? Ini kalau dikasih kesempatan lagi yang terakhir. Setelah itu silakan, Pak. Ya, yang terakhir ya. Setelah Karena itu saya juga mau doa dulu untuk Pak Muriwali sebelum Pak Muriwali pergi. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan perihal denyut nadi tadi ya. Ya, itu betul sekali. Saya sepakat dengan Pak Deki Gadas juga Pak Gracia Pelo. Jadi ini doktrin yang fundamental sekali. Karena kalau kita membuang doktrin Tritunggal, maka membaca Alkitab ini menjadi sesuatu yang sama sekali irasional dan tidak logis. Bagaimana membaca Allah itu yang Alkitab bedakan dengan firman-Nya. Bahkan sejak kitab Kejadian pasal 1, ayat 1, 2, 3. Jelas ada Allah, ada roh Allah melayang-layang, ada firman. Lalu Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menolak doktrin Tritunggal, menjadikan semua pembacaan Alkitab ini menjadi sesuatu yang irasional, yang kacau balau. Maka otak Yosua Tewu ini kacau balau. Itu Paulus sang itu kacau balau otak mereka. Maka saya keras sekali sama mereka, tidak pernah kendor. Ya, walaupun sementara sakit-sakit ya, ini sudah tambah pulih ya. Saya tetap bersikeras itu menentang mereka. Karena mereka akan membuat pemikiran Kristen ini menjadi kacau balau. Nah, itu maka denyut nadi betul. Nah, yang kedua ini yang penting sekali. Di dalam iman Kristen itu mengenal Allah yang transenden ya. Dan Allah yang imanen itu adalah penting sekali. Dia adalah Allah yang transenden yang tidak bisa dapat dijangkau manusia. Melampaui manusia. Melampaui ruang dan waktu. Tapi sekaligus imanen di dalam diri kita. Melalui pengorbanan Kristus. Dia yang Immanuel yang hadir bersama kita. Melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, dua doktrin penting ini, doktrin Allah yang transenden dan imanen, itu menjadi sangat clear dalam Alkitab kalau dibaca dari perspektif Trinitarian. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun melihat Allah. Betul, karena dia transenden. Bapa menurut saya ya, Allah Bapa sampai kapanpun tidak mungkin terlihat. Karena sudah dinyatakan oleh anak. Yang datang kali kedua kelak adalah anak. Bahkan dalam kemanusiaannya kita lihat. Sama seperti dia naik ke surga. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun melihat Allah. Karena dia transenden. Itu secara kualitas ya. There is qualitative difference between God and man. Sama sekali tidak bisa terseberangi. Nah, dalam hal ini kelihatan mirip Islam ya, yang sangat menekankan transendensi Allah yang tak bisa itu. Tetapi dia hanya transenden. Imanannya, maaf. Suara saya masih jelas ya, Bu? Jelas. Masih Pak. Tadi ada gangguan. Jadi gini, di Islam transenden. Imanannya mana? Mereka menolak Yesus yang datang yang imanen. Dan tentu tidak akan mendapat Roh Kudus. Ya, seperti itu. Maka hanya dalam iman Kristen Allah yang transenden, Bapa yang tidak kelihatan itu, Yohanes 1 ayat 18 menyatakan, dinyatakan oleh anak. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Maka selalu yang menyatakan Allah, siapa Bapa itu, siapa Allah, itulah sang firman, sang logos yang Yohanes katakan. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Ya, seperti itu. Jadi Allah yang transenden, ya, karena ada qualitative difference between God and man. Sekaligus Allah ini sudah datang menjangkau kita melalui firman-Nya, sang logos yang menjadi manusia.
mengambil natur manusia sepenuhnya, berkorban untuk kita dan membuka jalan bagi Roh Kudus untuk berdiam di tengah-tengah kita. Nah, ini ajaran yang sangat-sangat indah di dalam kekristenan, yang unik dan tidak ada di agama-agama lain. Maka para murtadin ini kalau memahami Tritunggal dengan benar sebetulnya bangga. Oh, aku ini Kristen ternyata begitu ya. Ya. Ternyata bukan Allah yang jauh di sana yang hanya transenden, maka saya perlu keras-keras ketika berteriak memanggil. Oh, ternyata dia dekat. Nah, di dalam Bapa, transendensi Allah itu ditegakkan. Di dalam Anak, imanensi Allah kita rasakan. Lalu membuka ruang kepada Roh Kudus untuk datang kepada kita. Doktrin yang sangat indah ini mana mungkin kita tinggal. Lalu ikut Yosua Tehu dan oneness-nya yang begitu miskin, begitu hina, begitu buta, melarat, dan telanjang. Ya, kalau saya pakai istilah Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu ya. Ya, ngapain tinggalkan doktrin Tritunggal yang begitu kaya, begitu indah, yang membedakan kita dan agama-agama lain, iman-iman lain. Lalu ikut oneness yang begitu miskin dan hina. Ya. Yang terakhir sekarang gini. Kalau kita tarik dalam kehidupan dunia ini pun, doktrin Tritunggal yang unity and diversity, yang satu dan jamak, atau satu dan plural, ini sebetulnya menjadi master key untuk memahami segala hal. Maka ahli teologi reform baptis itu namanya Augustus Hopkins Strong pada abad yang ke-19 dan 20 yang lalu. Dia berkata begini, doktrin Tritunggal adalah master key untuk membuka seluruh ilmu. Saya amin itu 1000%. Bahkan istilah universitas sekarang, itu prinsipnya Tritunggal. Universitas, unity and diversity. Ya, unity, ya, and diversitas. Kalau dalam bahasa Indonesia, universitas. Bahasa Inggris, university. Ya, maka semangat universitas umumnya itu dulu di awal berdirinya pada abad-abad pertengahan sampai abad-abad reformasi, bagaimana disiplin ilmu yang banyak, ya, yang plural, mencari kebenaran hakiki yang satu itu. Maka disebut unity and diversity, university. Ya, ini Yosua Tehu paham ini enggak? Enggak mungkin, pasti buta. Orang enggak belajar kok. Ya, jadi ini teladannya di mana unity and diversity ini? Kesatuan keragaman, kesatuan keragaman. Teladannya Tritunggal. Allah yang satu, yang ekad, yang enggak bisa dibagi, enggak bisa dipisah, enggak bisa dicerai-berai. Tapi ada kejamakan pribadi. Dia Tritunggal. Juga ada kejamakan sifat-sifat di dalamnya. Seperti itu. Maka mau bangun keluarga yang harmonis, harus tahu kesatuan keluarga apa, harus tahu keunikan masing-masing pribadi apa. Mau membangun gereja tubuh Kristus yang benar, harus tahu kesatuan imannya apa, unity-nya apa, harus tahu keragaman karunia, keragaman anggota tubuh di dalamnya. Ini semua bijaksana Tritunggal yang tidak ada di agama-agama lain. Nah, jadi ya, pembahasan saya memang malam hari ini saya agak filosofis sedikit, tapi saya sederhanakan ya, sehingga gampang dipahami. Coba di mana dalam aspek kehidupan kita yang tidak ada prinsip unity and diversity, prinsip Tritunggal itu, membangun keluarga, ilmu kedokteran, matematika. Sekarang matematika, angka 1 saja ya, hanya angka 1, tanpa angka 0, ya tanpa 0 ya, tanpa 2, tanpa 3, tanpa 4. Apa artinya itu? Meaningless, absurd, tidak ada arti angka 1. Angka 1 bermakna karena ada angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini sekali lagi prinsip unity and diversity. Semua angka-angka itu tidak bisa dicerai-berai. Hanya 1 secara keseluruhan sehingga bisa bermakna. Tetapi 1 bukan 2, 2 bukan 1. 2 bukan 3, 3 bukan 2.
Ini semua bijaksana Tritunggal yang tidak mungkin Yosua temukan, yang tidak mungkin Paul Zhang temukan, tidak mungkin Unitarian temukan, tidak mungkin Tauhid temukan, tidak mungkin saksi-saksi Yehova temukan, dan Oneness temukan. Ya, ini hanya sedikit ya. Tapi kalau pengajaran yang sifatnya lebih intensif dan filosofis, mungkin saya bisa lebih dalam. Jadi Tritunggal, jadi Tritunggal ini adalah denyut nadi, jantung kekristenan, bukan saja dalam konsep Allahnya, tapi menjadi teladan dalam segala sesuatu dan menjadi master key untuk seluruh ilmu, filsafatkah, kedokterankah, matematikankah, arsitekturkah, semua. Ya, saya kira itu saja, Bu. Mas Gracia Pelo, saya mohon pamit ya. Ini tunggu, saya nggak boleh kita masih doa untuk Bapak dulu ya. Jadi tadi apa yang perlu didoakan, Pak? Ya mungkin untuk pelayanan saya, untuk kesehatan Bapak. Kesehatan, kesehatan. Ya. Tadi Bapak bilang habis operasi apa? Baru pasang ring jantung bulan 11 tahun. Oh iya. Operasi jantung. Ya, pasang ring, ya. Pasang ring jantung. Jadi sekarang sedang dalam recovery ya, Pak ya? Ya. Okay. Yuk teman-teman, kita angkat doa sama-sama ya. Untuk Pak Muriwali, bisa kita angkat tangan sama-sama untuk kepada Bapak kita. Bapakku yang di surga, saat ini saya tumpang tangan kepada Pak Muriwali, Pak Pendeta Muriwali. Tuhan, Engkau melihat apa yang sedang beliau alami, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku minta Engkau mempercepat recovery dari surgery-nya, Father. And Lord, let him be a blessing to Indonesia. Let him be a light to Indonesia concerning the doctrine, concerning the Trinity. And Father, let him be used for you, Father. Use him, Father, to explain, to enlighten what is the Trinity means in your doctrine, in the Bible, in Elohim. Father, in the name of Jesus, I commend him to you right now. I ask you, Lord, to speedy recovery for him. By your stripe, he is healed. He already healed, and let him receive. I cover him with the blood of Jesus. Let his family, his children, his wife, his household, oh Lord, bless him in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Muriwali atas waktunya. Nanti berhubungan lagi dengan Pak Yulianto. Tadi Pak sudah connect dengan Pak Yulianto ya? Ya. Jadi saya terima kasih Bu ya. Thanks for the prayer. Terima kasih juga untuk Mas Gracia Pelo. Nanti kalau saya agak lebih sehat, mungkin bisa live lebih lama. Besok aku kontak, mau minta alamat, kita mau kunjungi Pak Muri ya. Oh gitu ya. Di WhatsApp, silakan. Ya. Kalau saya nggak bisa Pak, kejauhan. Ibu naik borak aja Bu, naik borak. Naik burak ya. Ibu di Amerika ya? Iya di Amerika. Pak. Ya. Saya keluar dulu ya. Ya, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya. Oke, Pak GP. Oke, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Muriwali ya, atau Pak MYM lebih enak ya dipanggilnya. Ya kita memang semuanya kalau secondary doktrin kita berbeda. Pak GP dari timur, saya dari barat. Ya. Tapi memang benar, satu yang menyatukan kita adalah doktrin kita yang primary, yaitu Tritunggal. Ya, karena kami juga di sini
dari mesianik, tapi memang mesianik yang mainstream, mesianik yang sama dengan Dr. Brown, dengan banyak sekali, dengan Paul Wilbur ya, dengan pasukan John Hagee juga ya. Di Amerika, di gereja-gereja sini, situasi gereja di Amerika, kita tidak pernah istilahnya main gontok-gontokan, tapi untuk yang non Tritunggal seperti Unitarian, kita di sini juga ada gereja Unitarian, ada juga gereja Jesus Only. Kami menganggap mereka itu sesat. Ya, jadi yang Unitarian dan Jesus Only itu mereka salah kaprah. Dan ada buku doktrin, ya, ada buku doktrin juga. Di situ bahkan disebutkan sebagai cult. Ya, Unitarian itu sebagai cult. Itu saya sendiri belum pernah masuk gereja Unitarian itu seperti apa, tapi saya tidak akan mau coba-coba. Ya, saya stick dengan Tritunggal. Saya stick dengan apa yang saya terima dari belajar saya. Ya, seperti saya bilang, saya tidak mengerti apa yang ada di pemikiran beberapa murtadin sampai-sampai tidak mengerti Tritunggal. Apakah memang mereka tidak belajar? Apakah mereka tidak membaca Alkitab? Karena dengan membaca Alkitab di perjanjian lama aja ya, nggak usah jauh-jauh, di perjanjian lama aja, itu sudah jelas terlihat Tritunggal. Kalau yang mau belajar, ya bukan hanya membaca Alkitab seperti membaca novel, itu beda lagi. Ya. Itu dari saya. Ya silakan Pak GP, kalau Pak GP mau membuka ruangan untuk tanya jawab, silakan. Semua saya serahkan kepada Pak Gracia Pella. Silakan Pak. Dilanjutkan. Boleh, tapi jangan lama-lama ya Bu, karena saya rally dari jam 7. Iya. Kembali lagi mengenai Tritunggal ini, bukan sesuatu momok buat murtadin. Karena murtadin yang rendah hati itu terlalu banyak jumlahnya. Nggak sebanding dengan murtadin-murtadin yang tak terpelajar, yang bidat, yang di blow up, sehingga digeneralisasi seakan-akan murtadin seperti itu. Enggak. Banyak orang-orang mantan agama lain yang menjadi tokoh-tokoh Kristen panutan yang memberkati semua orang-orang Kristen lainnya di Indonesia, banyak sekali. Jadi masalahnya, pada waktu mereka bertobat, mereka salah dapat pengajar. Ini masalahnya di situ. Dan tapi saya sepakat dengan apa yang dibilang Pak Muriwali. Kalau ngomong Pak Muriwali, saya harus jujur, dia kelompok reform garis keras. Dan dia ngakui saya pun juga termasuk kelompok gereja timur yang paling keras, aliran keras mengenai Tritunggal. Yang menarik, dua teologi yang sama-sama keras, gereja barat dengan gereja timur, bisa bergandengan harmonis. Itu hanya dipersatukan oleh doktrin Tritunggal. Bagaimana mungkin kita meyakini suatu doktrin baru yang tidak ada hubungannya dari sejarah kekristenan? Betul, Pak. Saya ngomong kemarin sama Murtadin. Murtadin ini, saya nggak sebut namanya, dia cukup terkenal di kalangan Murtadin. Saya katakan kepada dia, segala ajaran yang tidak punya sanad sampai ke zaman para rasul, ini saya menggunakan bahasa-bahasanya orang muslim. Ajaran yang tidak punya suksesi pengajaran, suksesi apostolik, suksesi ajaran rasulia, tidak punya sanad sampai ke para rasul, jangan ikuti itu ajaran-ajaran baru yang asing. Tidak mungkin seorang guru mengajarkan sesuatu di mana muridnya salah semua. Kalau semua muridnya itu salah, yang salah itu bukan muridnya, tapi gurunya. Gurunya. Saya punya 50 murid.
Begitu diuji 50-nya salah semua. Dikasih ujian yang kedua, 50-nya tidak lulus. Dikasih ujian yang ketiga tidak lulus juga. Ini yang goblok gurunya. Kalau dari 50 ada 1-2 yang nggak lulus itu wajar. Ya. Logika falasi yang dimainkan bidat-bidat mengatakan apa? Tidak perlu belajar sama bapak-bapak gereja. Mereka semua itu manusia. Tidak perlu diperhatikan. Mereka itu sesat. Wow. Memang bapak-bapak gereja. Dan saya bangga belajar sama manusia yang diajar para rasul. Nah, kalau kamu menganggap rendah manusia-manusia yang diajar para rasul, lah, kamu golongannya apa coba? Mereka bukan manusia itu, Bu. Untuk membahas itu ya, Pak. Untuk membahas itu, Paulus juga manusia. Tapi kita belajar dari Paulus. Petrus manusia. Betul. Kita belajar dari Petrus. Betul. Nah, Paulus, Petrus punya banyak murid. Kita belajar tentang doktrin Kristen itu harus melihat konsensus dari semua murid-muridnya para rasul. Tidak boleh gunakan 1-2 bapak gereja. Harus semuanya. Nah, kalau semua murid-murid yang diajari para rasul, semua muridnya ini dianggap sesat, ini sama dengan mengatakan, Paulus kamu rasul goblok, Lukas kamu rasul yang bodoh, Matius, Markus, Yohanes, Yakobus, semua murid para rasul, kamu adalah pengajar-pengajar yang tidak berkualitas. Jadi penolakan mereka, penghinaan mereka terhadap ajaran para bapak-bapak gereja yang belajar langsung dari para rasul, itu menunjukkan kesombongan dan penghinaan terhadap para rasul. Nah, kalau para rasul dikategorikan bodoh dan tidak terpelajar, ini sama dengan mengatakan Yesus tidak benar mengajar. Akhirnya saya mengatakan kepada murtadin yang menawarkan jasa untuk ngantar-ngantarkan saya bilang, saya akan ajari kamu. Kapan bang? Saya sediakan waktu khusus dalam 1 minggu nanti, setiap hari saya ketemu, saya akan ajarkan dari generasi mula-mula, Apostolic Father, the Church Father, sampai sekarang. Saya bilang, kalau kamu punya niat, kerendahan hati seperti ini, harapan saya kamu jadi seperti pendeta-pendeta besar, pengajar-pengajar di dalam pengkhotbah di dalam dunia Kristen di Indonesia, yang mantan dari Muslim. Mereka bertobat, tapi punya kerendahan hati untuk belajar. Sekarang mereka jadi orang-orang besar. Iya. Dan saya support dia, saya support. Kamu menawarkan jasa tanpa pamrih, saya akan ngajari kamu tanpa pamrih. Kamu kemana-mana ikut aku, tak ajari. Karena semua yang saya dapat ini, saya dapat free dari Tuhan. Apa yang aku dapat dari Tuhan secara cuma-cuma aku akan bagikan ke siapapun. Bagi saya sama dengan Pak Muriwali, ini harga mati. Bagi yang lain, saya bisa diterima orang reform, Bu. Saya diundang GKKAI kemarin pada waktu Paskah itu gereja reform. Ngundang saya, banyak gereja-gereja reform ngundang saya. Saya diundang gereja-gereja Wesley. Padahal reform dengan Wesley ini berantem. Saya diundang sama Pentakosta berbagai aliran. Pentakosta Tabernakel, Bethel Tabernakel, Bethel Injil Sepenuh, GPI. Saya dulu itu mantan GPI kok. Saya ini mantan GPI Betani. Saya diundang ke gereja-gereja yang lain. Karena apa? Karena prinsip saya, selama pengakuan iman kita sama berdiri di atas doktrin Tritunggal Maha Kudus, kamu adalah saudaraku. Yang lain bisa ditunda untuk dibicarakan. Bukan berarti tidak bisa dipakai untuk berantem, bisa. Masalah baptisan, masalah perjamuan kudus, masalah musik dalam gereja, masalah doa, dipakai berantem bisa. Itu secondary ya, itu secondary, itu nanti. Ya itu secondary ya, itu beda lagi. Betul. Ya, karena masing-masing masing-masing aliran denominasi beda prinsipalnya. Jadi kita nggak usah tabrakan lah kalau masalah prinsipal itu. Betul. Istilahnya apa ya? Ada yang lebih di Alkitab juga kan ada yang pro Timotius, ada yang pro Paulus, ada yang pro Filipus, ada yang pro itu sudah terjadi. Tapi memang benar satu yang menyatukan kita, yaitu Trinity. Saya ngerti Pak GP mesti pergi, tapi sebelum pergi saya mau minta moderator untuk menayangkan satu hal, ya. Ini pesan dari Pak Elias Zulkifli karena beliau tidak bisa hadir. Jadi ada satu pesan dari Pak Elias Zulkifli untuk kita semua. Ya, silahkan Piang ditampilkan. Shalom Bolinsi.
Mohon maaf ya Bu, sayang sekali kalau Kian tadi dibuat hari Kamis mungkin bisa kita Bu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya tetap dilanjutkan hari Rabu, tidak masalah. Lanjut, salam dari kita, Murtadin Trinitarian. Nah, itu dia. Oke, Bapakku yang di surga, kami terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami, kesempatan kepada Pak Inyo Manis, Pak GP, dan Pak Muriwali untuk mengungkapkan mengenai Trinity, mengapa mereka begitu keras terhadap Trinity. Maksud saya adalah mengapa mereka begitu keras untuk Trinity. Mengapa mereka begitu keras di dalam doktrin mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya waktu ini adalah waktu untuk menjelaskan siapa kami Tuhan. Siapa WIFM, Good is the Lord, dan kami semua yang ada di sini Tuhan. Saya akan proklamasikan, saya adalah orang yang percaya Trinity. Keluarga saya. Dan saya yakin pasti kalau WIFM, WIFM juga adalah memiliki doktrin Trinity. Bapakku yang di surga berkahi Pak Inyo Manis, berkahi Pak Muriwali, berkahi semua kawan-kawan yang ada di sini. Biarkan kita sama-sama belajar Tuhan. Dan kami akan belajar sampai nafas kami hilang daripada kami, atau kami akan bertemu kembali kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Ya teman-teman, berhubung Pak GP lapar karena belum makan dari sore, kita kasih kesempatan Pak GP untuk udahan dulu. Buat teman-teman yang mau diskusi silahkan ya. Kita buka. Sebelum saya keluar, saya mau kasih cerita ini rahasia nih. Tapi mumpung Pak Muriwali tidak ada, saya ceritakan. Setelah dia sakit jantung, dia kan menghilang lama. Setelah pasang ring, dia tampil ngomongnya lebih pelan, lebih tenang. Dan begitu saya melihat tampilannya di YouTube, itu sangat berbobot mantap. Karena dia ngomongnya lebih tenang. Karena orang ini cenderung saya kenal dari 2016. Saya sudah kenal lama Pak Bu Muriwali. Bu itu kata bung untuk bahasa orang-orang NTT ya. Pak Muriwali sudah kenal lama. Dia kalau ngomong masalah doktrin ngomongnya cepat, dia marah tuh. Nah waktu itu di grup belum ada Pak Muriwali. Saya bilang sama teman-teman, puji Tuhan, Bu Muriwali ini sakit jantung. Saya berdoa kiranya Tuhan berikan dia sakit jantung terus sampai mati. Tapi berikan umur yang lama. Terus teman-teman tanya, kenapa Gracia kamu ngomong begitu? Karena kalau dia umurnya lama, dia bagus menjadi penjaga gawang ortodoksi. Tapi dengan dia ada sakit jantung, dia ngomongnya tidak terlalu cepat, ngomongnya lebih tenang, dan argumentasinya lebih berbobot. Terus teman-teman di dalam grup ketawa semua. Jadi ya begitu tadi Bu Linsi berdoa untuk kesembuhannya Bu Muriwali, dalam hati aku berdoa, Tuhan kasih dia penyakit yang lama, jangan sembuh-sembuh, tapi umurnya panjang sekali. Dia sakit jantung, tapi dia umurnya panjang, Bu. Itu yang saya doakan. Supaya dengan sakit jantungnya dia tuh... Kehendak Tuhan apalah. Oh iya. Nah ini waktu saya ngomong di dalam grup, saya tuh bercanda sama teman-teman apologet gitu. Karena saya lihat kalau dia ngomong dengan bahasa yang lebih kalem, tertata, itu argumentasinya lebih mantap, kira-kira begitu. Itu just joke di dalamnya. Oke kawan-kawan, saya permisi dulu, saya mau cari makan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak GP. Terima kasih. Terima kasih banyak.